Tes. Teman-teman, udah ada yang masuk? Tes suara. Tes. Cek suara, teman-teman. Udah jelas belum ya? Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, teman-teman. Yang sudah masuk, bisa dengar suara saya dengan jelas nggak, Kak? Halo Bapak Munir, Komandan. Jadi Bapak Munir, semangat pagi Pak. Terima kasih. Gimana Pak? Jelas nggak Bapak Komandan? Siap. Sambil menunggu yang lain ya Pak. Nanti kita suaranya jelas nggak Bapak Komandan? Oke, sambilnya menyapa Kak Ami, stokis NASA Taiwan hadir. Wih, mantap Kak Ami, salam kenal. Oke, terima kasih Kak Anissa Putri Eli. Oke, yang lain jelas juga ya. Sambil menunggu, sapa-sapa dulu ya teman-teman. Eri Arianto Nasa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Eni Rosita, semangat pagi Kak, semangat pagi. Ya, semangat pagi Kak Eni, salam kenal dari Karanganyar. Kak Umi Ismawati, salam kenal juga. Kak Mbak Rini Nurhayati, semangat pagi Mbak. Wah, Mbak Haplen yang sangat luar biasa ini, sangat dahsyat. Suara sudah oke ya Pak Komandan? Siap. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain dulu ya Pak Komandan. Nanti bentar lagi kita mulai. Sering-sering aja ya Pak Komandan. Ya Kak Heri Haryanto Nasa, salam hormat ya dari Kendal. Salam hormat balik Kak. Kami dari situ, dari Stokis NASA Karanganyar. Wah, Mbak Leni Pratamawati, stokis luar biasa ini. Semangat pagi Mbak. Stokis saya ini ya Mbak Leni, mantap. Itu. Kak Mawar hadir sambil kerja, wah, luar biasa semangatnya Kak, mantap. Kak Merianti, semangat lagi Kak, belum Progo hadir ya. Salam kenal Kak dari Karanganyar. Gimana teman-teman, masih nunggu yang lain dulu apa langsung dimulai ya Kak? Pak Komandan Munir, sambil menyapa teman dulu ya. Kak Rohimah, Assalamualaikum, selamat pagi, kenal dari Jambes.
Salam kenal juga Kak dari Karanganyar ini Kak. Wah, Pak Komandan Munir, glowing apa Pak? Di jalan terus ini Pak. Makasih Pak Munir, Pak Komandan. Kak Ade Wisnu, Lampung Selatan hadir ya. Salam kenal ya Kak, Kak Ade Wisnu dari Karanganyar ini. Kak Sri Utami dari Singapura. Mantap, jauh banget ya Mbak. Masih semangat belajar ya, pada ini cuman apa ya, nanti ngobrol-ngobrol sharing dikit ya Kak ya. Luar biasa, Singapura hadir. Wih, jenderal saya Mbak Solihatun Nur Kasana. Semangat pagi dan luar biasa ini, mitra terdahsyat. Semangatnya luar biasa ya. Kak Nurul Agustin, Assalamualaikum, Kendal hadir. Salam kenal Kak. Gimana teman-teman? Gimana Pak Komandan? Bisa langsung dimulai atau nunggu temennya yang lain dulu Kak? Pak Komandan. Di sini nanti sharing-sharing aja ya Pak Komandan, hanya menceritakan perjalanan bisnis saja ya Pak Komandan ya. Kak Siti Komsantun. Wah, salam kenal Kak. Kak Roma Donah Nasa, Kendal hadir. Wah, Kendal luar biasa ini, banyak banget. Ya, salam kenal Kak Suryanti Nasa. Wih, Samarinda ya Kak, jauh lumayan. Salam kenal. Kak Diharom, Makassar hadir ya. Salam kenal Kak dari Karanganyar Kak. Oh ya, ini dari komando Pak Munir udah boleh dimulai. Oke teman-teman, sekarang oh ya, ini sebelumnya perkenalan dulu guys. Saya Dito dari stokis AD3581 dari Karanganyar, yang baru kemarin ujian tanggal 15 Maret itu. Alhamdulillah sekarang pemegang stokis 3581. Salam kenal dari saya. Sebelum saya mulai teman-teman, saya ucapkan kepada upline saya yang sangat luar biasa di sini, Bapak Komandan Munir Hadi Murtana dan Bapak Sindu Sugito dan Bapak Heru Pradono dan Bapak Musleh dan Mas Bagus, Mbak Rini Nurhayati, Mbak Indah Puspitasari, Mbak Leni Pratamawati dan Mbak Ika Mariawati. Itu selaku jalur sponsori saya teman-teman. Di sini saya akan bercerita saja karena kemarin dicolek Bapak Komandan Munir guys, malam-malam itu 2 hari yang lalu. Sebenarnya belum ada apa ya, tidak ada kesiapan sebenarnya dari saya, tapi karena Bapak Munir menyuruh siap nggak siap, saya di NASA diajari untuk siap. Di sini saya akan sedikit bercerita aja ya teman-teman, bercerita tentang perjalanan saya. Kenapa di masa pandemi ini saya masih bisa menjadi stokis. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman nanti. Dan di sini teman-teman, awalnya gabung di NASA itu dulu hanya sama teman-teman yang lain, mungkin penjual produk, hanya menjual gitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang dulu yang ikut itu istri saya teman-teman. Nah, jadi saya hanya mengambilkan barang ke stokis, terus mengantarkan kayak gitu saja teman-teman. Setelah itu lama-lama penasaran juga atau kepo dengan bisnisnya, karena dari keuntungannya itu juga lumayan bagus sekali, besar
untungnya juga nggak cuman sedikit ya teman-teman, seperti Crystal X seperti itu juga 90.000 kayak gitu ya teman-teman. Bentar, oh Pak Eri Santoso, Pak Komandan Kiano Sangaji, Waalaikumsalam Pak. Pak Komandan Kiano. Jadi gini teman-teman, saya lanjutkan ya. Pas waktu itu memang saya hanya mengambil produk saja, ke stokis kayak gitu, terus saya kasihkan ke istri seperti itu. Setelah itu lama-kelamaan bertemu dengan Mbak Leni, Mbak Endah, dan keluarga Diamond, khususnya Pak Musleh, Pak siapa itu, Mas Bagus seperti itu. Nah dari situ juga mindset saya, pola pikir saya seperti itu teman-teman. Jadi setelah pikiran kita kebuka, itu otomatis kita pasti mau menjalankan bisnis NASA, ya, seperti itu. Karena di sini kita nggak cuma diajari untuk jualan saja kan, kita hanya harus membangun passive income, kita harus diajari membangun jaringan. Kalau bisa jaringan viralkan, membangun jaringan juga. Seperti itu teman-teman. Apalagi ya teman-teman, mungkin perjalanan ini. Ya, Mbak Solika. Dan dari situ ya teman-teman, dari mindset kita kalau sudah kebuka itu pasti kita akan lebih mengembangkan bisnisnya teman-teman daripada penjualannya. Artinya kalau bisa itu sambil menyelam tapi kita minum air teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau bisa itu penjualan iya, perekrutan iya, seperti itu. Seperti yang dibilang sama leader-leader kita gitu. Maaf ya teman-teman, ini jujur aja persiapannya masih agak kurang tadi, makanya di sini mengalirnya biasa segitu teman-teman, maaf. Sebentar. Di sini lihat. Perjalanannya mungkin sama teman-teman yang lain hampir sama juga, mungkin kadang waktu awal pertama itu kita prospek pasti kita mengalami penolakan demi penolakan, kadang cibiran dari bahkan kalau dibilang itu bisa dari orang terdekat kita, itu sudah apa ya, sudah hukum rata-rata teman-teman semua. Contohnya aja, kalau teman-teman semua itu pasti yang sudah stokis atau yang belum pun pasti semuanya merasakan, dalam arti waktu teman-teman itu memprospek dari keluarga sendiri, itu contohnya ya, contohnya yang mudah saja, dari teman dekat kita itu pasti dia itu malah sulit sekali diprospek, dan walaupun nanti kena itu pasti juga sulit diarahkan, seperti itu. Ini hanya saya mengambil contohnya aja atau sampelnya saja sekitar 70%. 30% itu yang bisa masuk teman-teman, seperti itu. Tapi kalau mitra itu dari jauh misalkan ya, tapi itu hanya menurut saya, mitra dari jauh itu malah mudah diarahkan, mudah dibimbing, seperti itu. Kira-kira teman-teman semuanya kayak gitu nggak teman-teman? Mungkin apa yang di dekat itu malah lebih enak, yang jauh itu lebih sulit membimbingnya gitu mungkin. Nah itu yang saya alami teman-teman. Jadi yang penting kita di NASA ini ya, mempunyai keyakinan, cuman itu tok. Jadi di NASA itu tidak dibutuhkan keahlian yang sangat luar biasa, tidak dibutuhkan kepintaran, tidak dibutuhkan sekolah yang tinggi. Di NASA itu hanya yang penting satu, pepet, manut, upline. Nah itu insya Allah kalian semua pasti sukses. Karena jujur saya sudah merasakan di sini ilmu di NASA itu beda sekali dari ilmu sekolahan, beda sekali di ilmu pekerjaan kita teman-teman. Jadi kalau di NASA kita dibimbing full gimana caranya bisa sukses. Kita contoh aja mereka-mereka yang sudah sukses seperti itu.
Beda sekali teman-teman. Kalau di NASA ya kita diajari, kalau saya pribadi sih gini teman-teman. Kalau di sekolahan itu menyontek itu kan tidak boleh ya teman-teman. Tapi kalau di NASA itu menyontek itu menurut saya diwajibkan, karena kalau kita pengen sukses ya kita harus menyontek cara kerjanya orang-orang yang sudah sukses, seperti itu mungkin teman-teman. Mbak Leni, wah Mbak Leni ya, terima kasih Mbak Leni. Wah, stokis luar biasa. Gimana teman-teman? Suara masih jelas ya teman-teman? Suara masih jelas ya teman-teman? Oke. Maaf kadang di sini sinyalnya agak blank. Tapi mudah-mudahan nanti bagus lagi. Nah, jadi itu tadi teman-teman perjalanan ya. Nah terus kemarin waktu itu Mbak Leni juga sering, Mbak Leni, Mbak Indah, juga keluarga Diamond dan semua leader di NASA juga tidak bosan-bosan membimbing kita semua untuk segera sukses di NASA, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada upline, ada leader-leader yang sering istilahnya itu, maaf ya, istilah itu cerewet atau ngomel, atau yang penting itu demi kebaikan teman-teman, seperti itu, malah itu menurut saya itu upline yang bertanggung jawab. Karena apa? Upline yang bertanggung jawab atau leader yang pengen menyukseskan mitranya, leader itu tidak mungkin hanya tinggal diam. Istilahnya itu nggak mungkin leader itu hanya diam saja, tutup poin nggak, diam aja, merekrut jaringan nggak, diam aja. Itu malah kalau menurut saya, mohon maaf, itu malah leader yang tidak bertanggung jawab. Karena di sini kita mempunyai moto teman-teman, masih ingat ya motonya di NASA itu adalah sukses berjamaah. Artinya kita tidak mungkin bisa sukses tanpa kita menyukseskan mitra-mitra kita semua, teman-teman, seperti itu kurang lebihnya ya. Wah, Kak Suharti NASA, malam Kak Suharti, salam kenal. Wah, stokis Mbak Suharti ini luar biasa ini. Mbak Fitri, salam kenal. Oh, ini sambil nyapa-nyapa dulu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, dan saya akan sedikit cerita juga kenapa saya kemarin itu alhamdulillah sekali kok di masa pandemi ini saya bisa alhamdulillah bisa stokis. Itu karena impian yang sangat kuat teman-teman. Jadi saya masih ingat waktu 1 tahun yang lalu itu saya pernah mengalami koma. Nah itu upline saya Mbak Leni Pratamawati, Mbak Indah, dan tim saya pun, dan keluarga Diamond, Mas Bagus, Pak Musleh, Mbak Erna itu tahu. Waktu itu saya di rumah sakit sekitar 1 minggu, itu saya benar-benar koma itu. Nah itu di situ saya mulai efek di situ. Setelah saya sadar, saya bisa sehat kembali, saya mulai efek teman-teman di situ, karena saya agak koma di rumah sakit 7 hari itu nggak enak sekali teman-teman. Makan aja pakai selang, apapun pakai selang teman-teman. Nah di situ makanya saya setelah itu fake, gimana caranya maksimal 1 tahun saya harus stokis. Nah seperti itu teman-teman. Makanya saya selalu mengembangkan jaringan dan jaringan terus, bahkan hampir setiap hari saya prospektus teman-teman, entah itu ditolak atau enggak, pokoknya saya maju terus. Karena kalau kita nanti nggak mencoba, kita juga nggak bisa. Belum tahu, jangan ragu sama diri teman-teman itu. Jadi jangan pernah membatasi kemampuan diri teman-teman semuanya. Jadi yang penting yakin, optimis, seperti itu. Seperti yang dibilang Pak Komandan Munir, Pak Musleh, Mas Bagus, Mbak Indah, Mbak Leni, semua leader di NASA itu tetap pengen sekali memberikan yang terbaik sama semua mitra-mitranya. Jadi nggak ada istilahnya itu upline atau orang tua itu yang menjerumuskan. Nah seperti itu. Yang ada mitranya saja yang baper. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Pak Komandan, Mas Bagus. Nah. Ya.
Betul sekali Mbak Sulihaton, emang keluarga adalah hukum, rata-rata merasakan penolakan. Dan betul sekali Mbak Sulihaton, jenderal yang luar biasa ini. Perekrutan iya, penjualan iya. Ya Mbak Ira, perekrutan sambil penjualan itu bagus Mbak. Karena kalau baru awal-awalnya itu kita hanya merekrut saja Mbak, kita tanpa penjualan, kita kan juga kesana kesini membutuhkan biaya operasional Mbak Ira. Jadi kalau untuk distributor baru mungkin harus dua-duanya, harus penjualan dan perekrutan member Mbak Ira, seperti itu mungkin. Mbak Ita, Kristal X, Assalamualaikum. Ya Mbak Ita, Assalamualaikum. Mbak Ita, wah luar biasa ini Mbak Ita. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, memang dulu saya sempat berpikir gini teman-teman. Memang saya itu 75% di NASA itu setahu saya yang sukses itu ibu-ibu rumah tangga teman-teman. Setahu saya artinya yang sukses itu cewek daripada cowoknya, itu bisa dilihat ya, itu fakta. Tapi saya juga berpikir gini teman-teman, kalau ibu-ibu aja bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Jadi intinya di sini nggak masalah cewek atau cowoknya, kalau kita yakin itu pasti bisa, seperti itu teman-teman. Jadi harus mempunyai keyakinan yang sangat kuat dulu, karena sekolah tinggi kepintaran itu pun juga tidak menjamin. Mau pintar presentasi seperti apapun, kalau nggak skillnya nggak ini, kita nggak mempunyai kemauan yang sangat tinggi, itu tidak akan menjamin kita sukses teman-teman. Jadi yang paling penting menurut saya itu kemauan yang sangat kuat, seperti itu. Terus waktu itu sama ini teman-teman, kadang kita itu kan kalau kata upline itu kan gini, contoh kita bekerja dengan gaji misalkan 3-5 juta gitu. Mungkin kalau orang saat ini dengan gaji 3-5 juta itu kan sudah istilahnya itu di zona nyaman ya. Tapi sebenarnya menurut saya pribadi itu belum dikatakan di nyaman. Karena apa? Kita masih mempunyai keluarga, kita masih mempunyai ibu kita, orang tua kita. Jadi kita tidak boleh egois. Kalau bisa itu sukses dan bisa menyukseskan keluarga kita. Nah itu yang membuat pastinya teman-teman itu lebih fair di NASA. Karena teman-teman pastinya pengen sekali bisa sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang paling penting yaitu bebas waktu finansial. Artinya kalau kita semakin sukses, itu harusnya waktu itu semakin banyak yang kita dapatkan. Kalau kita menjadi di pekerjaan orang lain terus, semakin kita tinggi jabatan kita, semakin tinggi gaji kita, pasti waktu sama keluarga itu pasti semakin menipis. Itu saya pastikan. Karena saya juga pernah bekerja seperti itu. Semakin kita diangkat, jadi istilahnya jadi pengawas, jadi pimpinan, seperti itu. Memang gaji ditambahi teman-teman, tapi waktu kita sama keluarga itu semakin sedikit sekali. Kadang berangkat pagi, pulang malam, seperti itu. Kita kurang begitu menikmati waktu kita, seperti itu. Jelas ya teman-teman, masih jelas ya suaranya? Alhamdulillah. Kak Sri Utami, menyontek diwajibkan di NASA. Betul sekali Kak. Kalau saya selalu menggembleng mitra-mitra saya seperti itu. Jadi saya menanggapi Kak Sri Utami ya. Jadi kalau di sekolah itu Kak, menyontek itu pasti tidak boleh Kak. Bahkan kalau tahu gurunya itu pasti mereka dimarahin, itu pasti. Tapi kalau di NASA itu saya mewajibkan untuk menyontek. Karena apa? Kita cukup menyontek perjalanannya orang-orang yang sudah sukses. Pasti kita nantinya akan sukses sendiri. Kalau kita manut upline, kita nggak sukses Kak. Karena apa? Saya bicara kayak gini karena saya sudah merasakan sendiri. Saya manut upline pasti sukses. Karena apa ya Kak ya? Di pekerjaan sama di NASA itu beda Kak. Kalau di pekerjaan itu mungkin sekolah tinggi, kuliah itu mungkin bisa ya menjadi pekerjaan. Tapi kan itu tadi sekolah yang tinggi itu tidak menjamin sukses. Makanya kalau di NASA kalau
istilahnya apa ya, pengen sukses ya conteklah aja, gitu aja Kak, mungkin dari saya tambahan ya. Kayak bilang Mbak Musrofa, semangat pagi Mbak. Oh ya, dari pulang terawih ya Kak ya. Wah luar biasa semangatnya. Sambil nyapa-nyapa dulu ya teman-teman. Wih, Mbak Winarsis Diamond, semangat pagi Mbak Winarsis, luar biasa. Kerusulan saya Mbak ya, luar biasa ini Mbak Winarsis ini juga. Terus apa ya teman-teman? Mungkin ini hanya ini ya teman-teman, bukan ilmu ya kalau dari saya, karena saya di sini juga merasa masih junior dibandingkan Bapak Komandan Munir, Bapak Musle, Pak Kiano, sama siapa itu Mas Bagus, sama yang lainnya. Ini hanya sharing-sharing saja gimana perjalanannya menuju stokis gitu ya, di masa pandemi ini. Yang kuncinya saya ulangi lagi itu tadi teman-teman, kakak-kakak semua, kuncinya hanya konsisten. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita nggak konsisten, saya pastikan tidak mungkin sukses. Makanya yang penting di sini, walaupun orang ini biasa-biasa saja, tapi kalau mempunyai skill atau konsisten yang sangat luar biasa, insya Allah kita semua teman-teman pasti sukses teman-teman. Seperti itu. Mbak Robiah, Kendal hadir. Wah luar biasa ya, Kendal banyak banget ini pesertanya. Mantap. Terus yang paling penting teman-teman di sini saya sarankan kalau bisa teruslah bangun jaringan teman-teman. Karena apa? Menurut saya pribadi ini teman-teman, sepintar apapun kalian jualan, sepintar apapun mereka jualan, suatu saat tetap kalah dengan orang yang membangun jaringan. Suatu saat tetap kalah dengan orang yang membangun sistem. Seperti itu Kak. Jadi kalau apa ya, contoh saya menyebutkan mitra saya A gitu aja ya. Mitra saya pernah mempunyai sebulan itu 500 poin, 1000 poin, itu poin pribadi. Tapi itu suatu saat tetap kalah dengan orang yang membangun jaringan. Kalau dia tidak membangun jaringan, seperti itu Kak. Jadi sepintar apapun, sehebat apapun kita, kalau kita hanya fokus sama jualan saja dan tidak mau menjual apa itu, nggak mau merekrut jaringan, itu tetap bisa disalib, bisa aja itu suatu saat tetap enak yang membangun jaringan teman-teman. Karena jaringan itu istilahnya kerjanya itu tim. Kita diajari di NASA itu kerja super tim, bukan superman. Kalau kita superman itu kita akan capek dengan sendirinya. Karena di suatu apapun, bisnis apapun itu, walaupun itu NASA ya, suatu saat pasti menemukan titik jenuh. Nah, yang kita khawatirkan nanti kalau kita sudah menemukan titik jenuh dan belum menjadi stokis minimal, nah itu nanti takutnya mutakhir teman-teman, atau ya mundur tanpa berita itu. Nah kan sayang sekali teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti insya Allah sudah stokis, syukur-syukur sudah diamond kayak gitu, walaupun sudah berada di titik jenuh, teman-teman tetap pasti fake, karena ya udah mempunyai passive income ya teman-teman ya, seperti itu. Udah setengah jam ya teman-teman, nggak terasa. Bentar. Kak Pantes NASA karanya hadir. Salam kenal Kak Pantes. Oh ya Pak Komandan Munir, kejar target, kebut stokis, rela setiap minggu motoran dari Karanganyar ke Padepokan, Selokan Mataram, mepet aplen-aplen. Ya, betul sekali Pak Komandan. Karena memang saya di sini fasenya memang fase offline ya Pak Komandan. Karena saya sering bertemu dengan orang langsung. Nah itu saya manfaatkan sebaik mungkin saya untuk prospek Pak. Jadi saya itu memang
sering ke ke Padepokan Mataram, ke tempatnya Pak Muslih, keluarga Diamond. Saya selalu minta ilmunya beliau sama Mas Bagus, itu yang selalu mensupport saya dan selalu memberikan trik-trik jitu sama saya. Terima kasih sekali Bapak siapa itu? Mohon maaf ya teman-teman, kepada Mas Bagus dan Bapak Musleh, Bu Erna, Pak Munir yang selalu mensupport dan selalu memberikan trik-trik yang sangat jitu. Nah itu karena apa teman-teman saya sering ke sana? Karena saya pengen cepat sukses. Makanya saya sering main ke Padepokan Mataram. Saya sering mengupgrade ilmu-ilmu yang gimana caranya mempercepat stokis, itu seperti itu teman-teman. Mungkin kayak gitu ya Pak Komandan Munir. Oke Kak Ade, cobaan yang dialami jadi pemicu semangat lebih banyak. Betul sekali Kak Ade. Cobaan itu apa ya? Semua orang gini Kak Ade. Pasti kita itu dicoba. Itu pasti semua orang ya. Jadi saya selalu mengajarkan. Saya sebelum ngomong sama mitra saya, pasti saya memberi contoh dulu. Seperti itu. Saya nggak mau ngomong sama mitra itu, tetapi saya sebelumnya belum memberi contoh Kak. Artinya semua orang pasti dikasih cobaan. Itu. Jadi yang penting kita fokus sama impian. Kalau kita fokus sama masalah, pasti masalah itu bertambah banyak. Dan otomatis kalau bertambah banyak, impian kita itu nggak tercapai Kak. Seperti itu. Tetapi kalau kita fokus sama impian, saya pastikan impian tercapai dan masalah pun insya Allah kelar Kak. Kurang lebihnya seperti itu Kak. Semua orang pasti punya cobaan ya Kak ya. Kristianti Kak Astuti, ya benar Kak. Karena koma menjadi inspirasi saya untuk segera menstokiskan. Dan itu alasan saya yang paling kuat Kak. Nah, dan saya tambahin lagi ya Kak ya. Kenapa saya itu kok kemarin itu sangat pengen sekali stokis dan secepatnya Diamond. Nah itu biar bebas waktu finansial, itu yang pasti ya Kak ya. Dan yang kedua yang ada di benak pikiran saya, seandainya saya nanti meninggal, apa yang mau saya kasih ke keluarga saya. Nah seperti itu Kak, itu yang paling penting. Karena apa? Karena saya berpikir kalau bapak polisi itu belum tentu putranya jadi polisi Kak. Kalau ibu dokter belum tentu putranya jadi ibu dokter juga. Tetapi kalau kita stokis, saya pastikan 100% putra kita menjadi stokis. Kalau kita Diamond, saya pastikan 100% putra kita Diamond. Karena apa? NASA ini bisnis besar dan bisa diwariskan Kak. Kurang lebihnya seperti itu ya Kak ya. Jadi apa ya, kita itu harus jangan egois. Kita itu mempunyai keluarga, kita mempunyai anak, kita mempunyai pasangan, kita mempunyai orang tua yang harus kita sukseskan. Jadi kita, kata upline saya, kita nggak boleh egois. Kalau sukses hanya buat kita sendiri, itu namanya belum sukses. Nah seperti itu Kak. Jadi kita kalau nggak sekarang, kapan lagi kita bisa membahagiakan mereka gitu. Makanya dengan izin Allah, Bismillah, dengan perantara bisnis NASA ini, mudah-mudahan kita semuanya mitra NASA bisa sukses dan bisa membahagiakan keluarganya Kak. Seperti itu. Terus apa lagi ya teman-teman? Jam masih jelas ya teman-teman suaranya? Sambil sapa lagi. Kak Rini Astuti ya, sepakat Kak, sama ya Kak ya berarti. Mbak Murianti, manut upline, betul Kak. Kita harus manut upline Kak kalau pengen sukses di NASA. Upline tidak mungkin menjerumuskan Kak. Apa juga ya Kak? Siap. Kak Eris, semangatnya luar biasa. Pandemi tak jadi alasan untuk bisa stokis. Oh ya Kak, betul sekali Kak Eris Rianti ya Kak. Betul sekali Kak. Kan tadi saya ulangi dari awal tadi ya Kak ya. Jadi semua orang itu mempunyai masalah Kak.
pasti, entah itu ringan atau besar Kak. Tetapi kalau kita fokus sama masalah Kak, impian kita itu tidak mungkin tercapai Kak. Tetapi kalau kita fokus sama impian, itu pasti impiannya tercapai dan masalahnya kelar. Nah, di sini kadang sama Kak. Kalau apa ya Kak ya? Di sini sebenarnya sama aja sih Kak, perjalanannya itu mungkin hampir rata-rata itu mengalami ya Kak ya. Kadang kita itu mempunyai contoh ya, mempunyai mitra yang banyak, ada yang manut, ada yang susah diarahkan, terus ada yang disuruh ikut pendidikan aja nggak mau. Seperti itu pasti semuanya itu pernah mengalami seperti itu. Tapi itu semua kita harus ingat, ini memang hukum rata-rata Kak. Jadi semua itu nggak semua apa ya, mitra itu mudah diarahkan Kak, nggak semuanya. Walaupun sebaik apapun niat upline itu kadang istilahnya itu apa ya Kak ya, jadi nggak bisa mengharuskan mitra itu untuk sukses kalau mitra itu sendiri tidak mempunyai keinginan yang sangat kuat dari dirinya kita sendiri Kak, seperti itu. Jadi istilahnya itu kalau apa ya, mitra satu itu yang enggak ini mending di next aja, seperti itu Kak, kurang lebihnya. Kan semangat konsisten terdepan, betul Kak, semangat itu harus kayak gitu. Kak Jarwanti Nasa Taman Wisam, kenal Kak? Kak Jarwanti dari Tama ya Kak ya, siap. Terus cuman ini sharing-sharing sedikit ya Kak ya. Semuanya mudah-mudahan termotivasi teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang penting tetap semangat terus, karena apa, di NASA itu impian teman-teman semua itu masih banyak. Saya pastikan impian teman-teman semua itu banyak banget, nggak cuman nyampe di ini saja gitu. Pastikan pengen mengumrohkan orang tuanya, pengen jalan-jalan ke luar negeri juga kan Kak, pengen bebas waktu finansial. Nah itu kan semuanya bisa didapatkan di bisnis NASA ini. Yang penting pepet upline, manut upline aja Kak. Apa yang diomongin upline itu laksanakan aja Kak, nggak usah banyak mikir, intinya gitu. Karena kalau orang itu kebanyakan mikir tanpa action, itu nanti hasilnya nol Kak. Malah jadinya itu, mohon maaf ya, seperti ini membebani kita sendiri Kak. Jadi kita itu hanya jalan di tempat, kan lucu kan Kak, masuk jalan kok di tempat. Nah itu kata-kata yang kurang pas ya menurut saya. Jadi kita hanya kebanyakan mikir, bisa nggak, tapi nggak praktek. Mending kalau pengen sukses itu nggak usah mikir tapi jalan terus, nah itu malah sukses Kak. Itu menurut saya ya. Itu versinya setiap leader itu berbeda-beda ya cara penyampaiannya. Cuman ya itu tadi Kak, menurut saya mending nggak usah banyak mikir tapi action. Yang penting sambil pelan-pelan dilantari marketing langit. Nah itu aja. Kak Ira Indraswati, sepintar apapun berjualan akan kalah dengan yang membangun jaringan. Betul. Sepintar apapun kalian berjualan, itu suatu saat ya saya bilang ya Kak, jangka ke depannya itu pasti kalah dengan yang membangun jaringan. Itu pasti, karena ilmu pembisnis itu yang sebenarnya itu di jaringan Kak. Jadi bukan di kita sendiri. Kalau kita sendiri, misalkan kakak itu berjualan Crystal X sehari satu bulan itu bisa 20 lah, artinya keuntungannya 90 dikalikan 20, 1.800.000. Nah tapi kalau pas kakak nanti sakit atau kemana kayak gitu, hasilnya kan nol Kak. Nah seperti itu namanya kerja Superman. Tetapi kalau Kak Ira itu membangun jaringannya sudah banyak, ya pas Kak Ira itu lagi gak enak badan seperti itu kan, jaringannya masih tetap itu Kak, masih tetap jualan, jadi passive income-nya tetap masuk, seperti itu Kak. Dia tetap suatu saat kalah dengan orang yang membangun jaringan Kak. Wah ini berawal dari Superman menuju super team, Kak Heri Arianto. Wah mantap, luar biasa Kak, betul sekali Kak, seperti itu kurang lebihnya Kak. Ya sama ini.
Kak Jarwanti, betul Kak. Betul sekali Kak, itu membangun jaringan itu lebih penting. Ya semuanya itu menurut saya penting Kak, tapi kalau untuk distributor yang awal, karena mohon maaf, kalau awal itu kan bonusnya belum seberapa ya, itu harusnya ya itu tadi dua-duanya, berjualan dan bangun jaringan Kak, seperti itu. Kak Ani Rahayu, selamat pagi Mas, kok ada Mbak, sama-sama saling belajar Mbak. Wah gimana ini, lama gak ketemu dengan Mbak Ani ini, jenderal yang luar biasa ini. Oh ya, sambil nyapa-nyapa dulu ya teman-teman. Kak Atik Nasa, betul sekali dan memang harus tetap fokus dengan impian. Nah betul sekali Kak Atik. Ini jenderal saya yang sangat luar biasa ini, bentar lagi kandidat stokis tahun ini ya Kak ya, siap. Betul sekali Mbak Atik, harus tetap fokus dengan impian. Kalau kita tidak fokus dengan impian Kak Atik, itu kita nanti pasti akan terjerumus lagi dengan magnet-magnet yang negatif Kak. Contohnya gini Kak Atik, impian itu seperti ini. Kalau saya teman-teman mohon maaf ya, bukan ini. Impian itu menurut saya itu seperti kita itu harus megang sebuah kunci. Nah kunci ini menurut saya bisa membuka gembok, bisa membuka ke rumah. Nah, seperti itu ya Kak ya. Jadi kunci ini ibaratkan impian kita Kak, harus kita genggam erat-erat. Jadi jangan pernah biarkan impian kita ini direbut oleh orang lain. Jangan jangan boleh diambil sama orang lain Kak. Ini impian kita. Impian itu ibaratnya harga mati. Kita harus bisa sukses seperti itu. Kalau impiannya ini, megangnya ini nanti nggak kuat, impian kita pasti diambil orang lain. Makanya saya sering bilang, jangan pernah lengah. Kalau seandainya ada distributor lain yang lengah, itu menurut saya kita malah senang sekali. Kenapa? Berarti kita ada kesempatan. Di saat orang lain santai-santai, kita harus lebih semangat membangun jaringan. Kita harus lebih semangat untuk segera menjadi stokis, segera menjadi diamond. Nah seperti itu jenderal saya Kak Atik. Semoga tahun ini stokis ya Kak Atik. Luar biasa ini, mantap. Kayak gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi agak ini siapa itu namanya. Bisnis NASA luar biasa ya, betul sekali Kak. Bisnis NASA itu memang luar biasa Kak. Kak Tri Wahyuni, mantap. Kita stokis, pasangan kita juga stokis. Kita diamond 100%, anak kita juga diamond. Nah, betul sekali Kak. Kalau kita stokis sudah dipastikan anak kita stokis Kak. Kalau kita diamond sudah dipastikan anak kita diamond. Tetapi kalau kita bekerja, contoh gini, kita menjadi bu dokter gitu ya, Pak dokter gitu. Itu belum tentu Kak. Belum tentu anak kita dokter. Walaupun kalau mau jadi dokter dia harus sekolah tinggi, minimal S1 dulu, minimal. Setelah itu kalau nggak punya uang minimal 100 sampai 300 juta, bahkan 500 juta, saya jamin Kak, nggak mungkin bisa menjadi pegawai negeri. Karena apa? Saya sudah tahu faktanya di lapangan itu seperti apa. Nah, seperti itu Kak. Jadi kalau di sini tanpa menggunakan uang 1% pun, ini bisnis besar dan bisa diwariskan. Sudah otomatis itu anak kita bisa menjadi penerus kita Kak. Nah, seperti itu Kak. Kak Ani Rahayu, betul sekali Kak Ani Rahayu. Fokus sama impian maka masalah ini kelar. Top. Betul sekali Mbak Ani Rahayu. Wah, crossland saya. Gimana kabarnya Mbak Ani? Jadi gini Mbak Ani, intinya kalau kita fokus sama impian Kak, itu betul sekali. Impian akan tercapai dan masalah pasti kelar. Tapi kalau kita fokus sama masalah, saya pastikan masalah akan bertambah dan impian pun tidak kelar-kelar. Kurang lebihnya seperti itu Kak Ani Rahayu. Seperti ini meskipun sambil cocok lagi ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bos. Ya selamat pagi Mbak Murni Nasa Aziz. Wah namanya sama seperti jenderal saya juga ini.
Tadi tak kira Mas Hendra saya Kak. Salam kenal ya Kak ya, Kak Murni Nasa Aziz. Gitu. Betul Mas, banyak banget impian. Betul sekali Kak Musrofa. Siapa upline harus itu Kak. Pepet upline terus, fokus dengan impian. Betul Kak. Marsiana Kapuas Hulu hadir. Kak Mutiara, jangan sampai impian kita dicuri orang ya Kak. Betul sekali Kak, jangan sampai impian kita itu dicuri orang. Artinya contoh gini Kak, ini hanya contoh yang sangat simpel sekali ya Kak ya, contoh yang sangat mudah sekali aja yang biar orang lain itu mudah dipahami. Jadi gini, contoh kakak mempunyai uang 1 juta itu misalkan, pasti diminta orang atau diambil orang itu pasti istilahnya apa ya, gelo gitu ya Kak ya, nggak ikhlas gitu ya. Lah, apalagi ini stokis Kak. Stokis itu minimal 10 juta per bulan. Masa kalau impian ini sudah diambil orang, artinya kakak merelakan uang kakak itu per bulan itu diambil 10 juta itu. Itu contoh yang sangat simpel aja Kak. Jadi kalau kakak nggak sepatnya apa ya, stokis itu menurut saya sangat iman-iman sekali gitu lah Kak. Sangat disayangkan gitu Kak kalau kita nggak secepatnya stokis. Makanya jangan lama-lama di distributor aja Kak. Kalau bisa kejar Kak. Semuanya seperti itu Kak. Kurang lebihnya seperti itu. Kak Sasmia, assalamualaikum. Salam Kak. Selamat pagi semuanya. Salam kenal Kak. Jadi, Mbak Fajar yang Tinasa, assalamualaikum. Salam kenal Kak. Wah ini crossline ya Mbak Fajar. Ini crossline terbaik saya ini di undernya Mbak Leni ya, karena Mbak Fajar insya Allah bulan ini nanti Mbak Fajar sudah masuki qualified yang pertama ya Kak. Insya Allah nanti saya doakan juga berhasil, karena saya tahu perjuangannya Mbak Fajar itu seperti apa teman-teman. Ini crossline saya hebat sekali, dia membangun tim terus, membangun jaringan. Insya Allah dia bulan depan juga masuk qualified yang pertama. Semoga dilancarkan Mbak Fajar Yantinasa. Itu Mbak Wurinasa ini ada. Ya. Yang penting teman-teman, saya selalu mengajarkan gini teman-teman. Yang penting buka mereka itu pola pikirnya dulu, mindsetnya dulu. Karena apa? Karena gini teman-teman, sekolah itu mohon maaf ya, tapi ini mohon maaf kalau di sini ada ibu gurunya misalkan ya, karena mitra saya juga, sekolah itu memang penting teman-teman, kuliah memang penting, tetapi ini mohon maaf, ini tidak menjamin Anda sukses. Nah ini yang paling penting dipahami. Karena apa? Kalau kita nggak di bisnis NASA, misalkan yang hanya lulusannya itu apa ya istilahnya itu nggak tinggi, kalau kita mau menjadi pegawai kan nggak bisa teman-teman. Jadi kalau kita nggak mau fokus di bisnis NASA, kita mau di bisnis apa teman-teman, kan seperti itu. Makanya yang penting kuatkan dulu impiannya dulu teman-teman kalau pengen sukses. Kalau impiannya sudah kuat, insya Allah nanti teman-teman sukses kok. Kak Miftahul Rizky hadir ya, selamat pagi Jenderal Matese ini hadir ya. Kak Fajar Yanti, amin ya rabbal alamin. Ya Kak, itu karena kerja keras jenengan luar biasa itu. Pasti jenengan secepatnya stokis ini, bentar lagi. Gitu. Udah mau hampir 1 jam ya teman-teman, gak kerasa. Mohon maaf ya teman-teman. Gimana teman-teman? Masih lanjut? Udah mau hampir 1 jam kurang lebihnya, gitu. Kak Tarminasa, siap, salam kenal Kak. Sudah lama ya teman-teman ternyata, udah 1 jam. Gimana teman-teman, mau lanjut atau ini? Mas Yohana Nova, yang penting kuatkan impian. Betul sekali Mas Yohana Nova, yang penting kita kuatkan impian dulu. Kalau kita impiannya nggak kuat itu ya gimana, istilahnya kita itu
Kalau orang nggak punya impian ya gimana toh Mas, ya kan? Istilahnya kita itu berjalan tanpa arah, berjalan tanpa tujuan. Kalau orang berjalan tanpa tujuan itu kan ya gimana teman-teman? Nggak nyampe-nyampe kan? Nah seperti itu. Yang penting nggak usah banyak mikir, yang penting jalan terus Kak. Karena kalau orang, mohon maaf ya, kadang itu banyak. Saya juga mempunyai apa ya? Pernah mempunyai mitra itu yang bukan mitra ya. Kadang kan beda-beda ya setiap mitra itu. Kadang hanya kebanyakan mikir terus seperti itu, tapi nggak action kayak gitu. Kadang saya juga pernah menemui seperti ini. Kadang itu apa ya? Mohon maaf, tapi mohon maaf. Sudah pendidikan kemana-mana, NDO, KDI, SMB, bahkan semuanya itu diikuti. Tapi kadang kok gitu-gitu aja, seperti itu ya. Itu karena ya itu tadi, menurut saya, sebagus apapun leader Anda, ya intinya, mau jenengan itu, mau kalian itu, apa ya, pendidikan itu sebulan 5 kali, tapi kalau ilmunya nggak dipraktekkan, itu percuma teman-teman. Itu menurut saya zom. Menurut saya loh ya, jenengan hanya membuang-buang waktu, membuang-buang uang kalau menurut saya. Orang yang tidak bisa ikut pendidikan aja, kadang itu gimana caranya bisa pendidikan. Tetapi anehnya lagi, mohon maaf, udah berpendidikan terus, tapi ilmunya nggak pernah, mohon maaf tapi, nggak pernah digunakan, nggak pernah dipraktekkan. Nah itu, mungkin mohon maaf ya Kak, kalau ada sedikit kata yang menyinggung kayak gitu, tapi ini hanya keluar dengan sendirinya tadi Kak, seperti itu. Kak Siti Juliani, kuatkan dulu impiannya kita. Betul sekali Kak, kuatkan dulu impiannya itu. Eliana mencekat. Oh ya Kak, belum telat Kak, masih ini. Terus yang penting teman-teman, intinya itu tadi, buka mindsetnya, buka pola pikirnya teman-teman. Yang penting kalau teman-teman itu yakin, pasti semua itu bisa sukses. Kuncinya hanya keyakinan saja. Kalau kita apa ya teman-teman, kalau kita nggak mempunyai keyakinan dari dalam kita sendiri, gimana caranya kita meyakinkan orang lain? Nah itu pertanyaan kita. Makanya sebelum kita merekrut, menjual apapun itu, entah itu di bisnis atau dimanapun, yakinkan dulu diri ini teman-teman semua. Kalau teman-teman semua udah yakin, insya Allah nanti mudah caranya meyakinkan orang lain teman-teman. Seperti itu. Kak Srigawati Sidoarjo hadir ya, salam kenal Kak. Seperti ini. Mungkin teman-teman gimana? Udah 1 jam Pak Komandan Munir. Mungkin kan udah lumayan juga ya, udah 1 jam. Lanjut nggak Pak Komandan Munir? Ini hanya sharing-sharing ya, karena hanya sharing-sharing, nggak ada ilmunya yang ini. Hanya sharing-sharing, saling memotivasi aja sama teman semuanya. Gitu. Masih jelas ya teman-teman suaranya? Kak Yulianti Nasa hadir yuk. Masih jelas ya teman-teman suaranya? Cek. Teman-teman masih bisa dengar suaranya? Masih jelas? Cek dulu Kak. Ya Kak Muntama, nggak telat kok Kak, nanti bisa diputar ulang juga. Ini hanya apa Kak? Ini hanya sharing-sharing aja kok. Ilmunya nggak ada. Ilmunya para leader-leader itu. Oke, siap. Suara masih oke, siap-siap. Kita lanjutkan sharing-sharingnya lagi ya Kak ya. Yang penting itu tadi Kak, gunakan ilmunya di NASA itu. Yang penting kalau teman-teman semuanya pengen secepatnya stokis,
Itu masih ingat ya ilmu-ilmu dari para leader-leader kita, yaitu kita ilmunya itu sangat simpel sekali ya teman-teman semua. Ilmunya hanya turbin. Kalau teman-teman semua itu menggunakan ilmu turbin, saya pastikan sukses. Yaitu apa? Tutup poin, rekrut jaringan, dan dibina. Kalau kalian menghilangkan salah satu dari ini, saya pastikan nggak bisa. Karena apa? Itu memang sudah hukumnya, Kak. Jadi contoh ya, Kak. Kakak tutup poin, juga merekrut, tapi nggak dibina. Kan dolarnya juga nggak bisa jalan. Sama aja, kakak tutup poin. Kalau nggak merekrut, yang dibina siapa? Kan seperti itu, Kak. Jadi kita intinya itu nggak bisa menghilangkan salah satunya dari ilmu turbin tadi. Tutup poin, rekrut, bina. Merekrut dan membina tapi nggak tutup poin, sama aja kan, Kak? Artinya di sini kita harus turbin itu harus dilakukan, tutup poin, rekrut, bina. Nah, ilmunya sangat simpel sekali itu, Kak. Sebenarnya kita nggak usah apa ya, ilmu itu hanya di dekat-dekat kita, Kak. Tergantung kita mau menjalankannya apa tidak, seperti itu. Sebentar guys. Oke, jelas. Oh, alhamdulillah kalau jelas ya, Kak ya. Karena di sini kalau mohon maaf di sini pegunungan, daerah dekat Tawangmangu juga. Di sini kalau agak hujan itu kadang sinyalnya blank, teman-teman. Pakai ilmu turbin untuk sukses di NASA. Betul sekali, Mas. Pakai ilmu turbin itu pasti sukses, Mas. Yakin itu. Tutup poin, rekrut, bina. Itu ilmu yang sangat simpel, tetapi apa ya teman-teman, itu kan menurut saya sangat simpel sekali teman-teman. Ilmunya hanya itu, turbin, tutup poin, rekrut, dan bina. Tetapi kadang masih banyak orang itu menyepelekan, mengentengkan gitu, seperti itu. Artinya apa ya, yang anehnya lagi, tapi ini mohon maaf ya teman-teman ya, anehnya lagi gini loh, para mitra itu kadang itu, tapi mohon maaf ya, ini karena saya sering ke lapangan, saya tahu betul sama mitra-mitra saya. Kadang juga itu banyak orang yang tahu ilmunya tapi nggak mau mempraktekkan. Nah ini yang menjadi penyakit dan menjadi PR kita semua, seperti itu. Gimana caranya mereka itu senang dengan NASA, kan seperti itu, senang dengan bisnisnya, seperti itu teman-teman. Kak utama ilmu turbin, tutup, rekrut, bina. Betul sekali, Kak. Maksudnya pakai ilmu turbin. Iya, Kak, betul sekali. Hanya pakai ilmu itu saya, Kak. Tutup poin, rekrut, dibina, Kak. Kalau kita apa ya, kalau kita nggak membina kan gimana, Kak? Kalau menurut saya, Kak, karena gimana ya, Kak, saya itu selalu ngomong apa ya, ilmunya itu hanya simpel turbin. Betul. Karena ya kita tutup poin, rekrut, dibina, Kak. Seperti itu aja sebenarnya. Sangat-sangat simpel sekali menurut saya, Kak. Kalau apa ya, kalau menurut saya pribadi sih gini, Kak, kalau mencari member itu mohon maaf ya, itu sangat mudah sekali. Mengajak orang gabung di NASA itu menurut saya pribadi sangat-sangat mudah sekali, Kak. Tetapi yang sulit itu apa? Membinanya gitu loh, Kak. Jadi kalau kita mendapatkan mitra tanpa dibina, gimana mereka caranya berkembang, kan seperti itu, Kak. Seperti itu. Jadi kalau dapat mitra itu pahamkan dulu sistemnya. Jadi nanti sistemnya itu gimana, cara kerjanya itu gimana, itu dijelaskan semua biar apa ya, biar mereka itu paham. Kalau mereka paham, insya Allah dia akan melakukan bisnisnya yang dengan luar biasa, Kak. Jadi seperti itu. Ilmu turbin tutup poin pasti akan sukses, akan berhasil. Betul sekali, Kak Cahaya. Insya Allah akan berhasil kalau jenengan melakukan ilmu ini dengan konsisten. Nah, yang penting konsisten aja, Kak. Ilmu di NASA itu sangat simpel, sangat mudah dipahami. Yang penting konsisten aja. Kalau sehebat apapun kita di sini, kalau kita nggak konsisten, Kak, itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, mohon maaf, saya ralat kata-katanya. Itu kadang itu jarang yang sukses. Karena sukses itu hanya mereka itu yang apa ya, yang konsisten aja, seperti itu. Soal ilmu turbin kunci sukses di NASA. Iya, Kak, betul sekali. Ilmu turbin itu kunci sukses di NASA. Betul. Kak Siti Yuliani, yang agak sulit itu membina mitra dengan karakter
betul, betul. Maaf kak, ini agak ini. Mempunyai karakter yang beraneka macam. Betul sekali kak, membina apa ya kak ya? Membina mitra itu memang dikatakan sulit ya sulit, dikatakan enggak ya kak ya. Jadi yang penting kita fokus sama orang yang dibina aja kak, seperti itu. Contoh saya saya mempunyai mitra, ini hanya contoh aja misalkan 100 gitulah. Saya 75% saya fokuskan sama mitra yang pengen secepatnya stokis. Seperti itu kak. Jadi yang 25% itu yang mitra yang cuman apa ya, fokus penjualan, dia hanya kadang belanja, kadang enggak, itu ya kita bina aja kak, tapi nggak terlalu fokus. Karena apa? Nanti kalau kita nanti dia sudah diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia tidak mau menjalankan apa yang kita kasihkan ilmu-ilmunya, itu percuma kak. Jadi dia itu apa ya? Seperti gini loh kak. Kita itu gimana mau menyukseskan mereka, gimana kita sebagai upline itu mau membantu mereka, sedangkan mereka sendiri tidak mau membantu dirinya sendiri. Seperti itu kak. Jadi kita harus apa ya, kita nggak bisa memaksa mereka itu untuk sukses. Yang penting kita sudah amanah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin memberi jalan yang terbaik kepada mereka, karena pilihan itu sukses enggaknya itu hanya ada di mereka kak. Mungkin selebihnya seperti itu ya kak ya, karena di dunia ini menurut saya hanya ada 2 kak. Contoh ya, ada siang, ada malam kak, ada cewek, ada cowok, ya kan, ada air, ada batu, seperti itu kan. Jadi ada sukses, ada gagal. Nah itu pilihan itu kan tergantung sama kita sendiri kak. Nah kita pilih sukses atau kita pilih gagal, itu aja. Yang penting itu tadi kak, saya sudah saya singgung dari awal tadi ya, impian itu seperti kunci. Jadi impian itu harus kita pegang erat-erat kak. Kalau kita megangnya erat-erat, itu pasti nggak mungkin kita melepaskan impian loh kak. Istilahnya yaitu tadi kan, masuk kita melepaskan 10 juta per bulan ke orang lain, seperti itu. Jadi kan ya sayang sekali kak ya. Jadi kita harus impiannya dikuatkan dulu kak. Yang penting itu aja. Kak Ani Rahayu, betul, betul sekali kak, harus konsisten, betul sekali, harus konsisten, fokus dan konsisten, betul kak, kita harus fokus dan konsisten. Kak Ani Rahayu, gue stokis ya kak Ani, sebentar lagi jenengan stokis juga, amin. Sudah 1 jam ya teman-teman ternyata. Mohon maaf ya teman-teman, tadi kalau ngobrolnya itu agak kemana-mana seperti itu, karena saya emang terbiasa, padahal karena mungkin nggak banyak persiapannya sih teman-teman hari ini tadi. Mungkin Kak Siti Yuliani, siap ajak sama mitra yang serius aja ya kak. Kalau saya seperti itu kak. Nah mungkin teman-teman masih ingat ya waktu Mbak Fajar dulu ngisi ya. Nah itu seperti kata-katanya itu bagus sekali kak, sama. Jadi kalau kita itu istilahnya mendorong mobil yang mogok itu kan susah ya kak ya. Kita itu udah nggak dapat apa-apa, mohon maaf ya, nggak dapat apa-apa, kita capek sendiri, mobilnya itu juga nggak jalan. Jadi kita itu ruginya itu double-double gitu loh kak. Kalau bisa itu yang double itu untungnya, jangan ruginya kan gitu. Yang penting kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kita arahkan, kita kasih jalan gimana caranya menuju stokis itu cepat, seperti itu kak. Kalau dia memang nggak mau fokus, ya udah kak. Yang penting kita masih mengingatkan terus. Karena apa ya kak ya? Kalau kita nanti nggak kuat mentalnya, kita nggak bisa kebuka mindsetnya, kita nanti malah ikut kesetrum energi yang negatif. Malah kita nanti itu mengganggu perjalanan kita untuk maju. Seperti itu. Kalau yang penting saya gini kak. Kalau saya dari dulu memang pas waktu fake dinas saya kak ya, jujur saya mempunyai prinsip seperti ini. Upline saya mundur kak, saya maju. Mitra saya mundur, saya maju. Jadi apa? Apa maksudnya itu? Menurut saya nggih, itu impian saya, bukan impian upline saya, bukan impian mitra saya kak. Jadi yang penting itu impian kita sendiri kak. Jadi kalau kita mempunyai impian ya kita yang harus berusaha. Dan kita harus secepatnya menyukseskan mitra. Kuncinya itu. Cuman itu tok kak.
siap, fokus, dan konsisten. Ya, siap. Dan impian yang kuat harus diimbangi dengan kinerja yang sangat pula ya Mas. Betul sekali Mas Heri Arianto Nasa. Impian yang kuat itu harus diimbangi dengan kerja yang semangat Mas. Jadi kadang orang itu kurang bisa membedakan antara impian dan mimpi Mas. Jadi gitu. Jadi kalau impian itu menurut saya Mas, itu impian itu, kita mempunyai impian itu ya kita harus bekerja lebih kuat lagi Mas, biar bisa mencapai impian itu. Kalau mimpi itu kita hanya pengen jadi stokis, pengen jadi diamond, tapi mereka tidak mau tidak mau merekrut member, tidak mau tupo, tidak mau membina, tapi pengennya menjadi stokis, pengennya menjadi diamond. Kan itu suatu hal yang mohon maaf sangat mustahil sekali menurut saya, karena Gusti Allah niku ya udah bilang kan, dia tidak mungkin merubah nasib kaum hambanya kalau mereka sendiri tidak merubahnya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak Eri. Mobil mogok tambah bannya kempes, makin tambah berat lagi ya Mas. Betul sekali Mas, betul sekali Mbak Leni. Dasar Mas Doa ya Mbak Leni, makasih Mbak. Pantang tumbang sebelum menang. Nah ini bagus ini, pantang tumbang sebelum menang. Betul sekali Mas. Di NASA itu ini pantang tumbang sebelum menang. Ini sangat bagus sekali. Betul sekali Mas. Jadi gini, masa kita itu kalah sebelum berperang Mas, kan lucu ya Mas ya. Kita kalah sebelum berperang, itu menurut saya sangat lucu sekali. Artinya kita belum berusaha semaksimal mungkin sampai istilahnya itu darah tetes terakhir itu kita sudah menyerah. Nah, itu menurut saya sangat-sangat disayangkan, karena di NASA itu sebenarnya tidak ada orang gagal. Nah, itu saya tegaskan teman-teman, di NASA tidak ada orang gagal, yang ada hanya orang yang terlalu cepat mundur sebelum sukses Kak. Mungkin seperti itu Kak, mungkin. Tapi mohon maaf ya Kak ya, ini saya baru juga junior di sini, jadi artinya saling belajar aja ini. Kak Eri Arianto, impian yang kosong. Betul sekali Mas, impian yang kosong itu. Jadi itu namanya mimpi Mas. Kurang bisa membedakan antara impian dan mimpi. Nah, seperti itu Mas mungkin. Kak Linda. Ya Kak, nggak apa-apa. Ini baru belum telat Kak. Teman-teman, mungkin ada lagi teman-teman. Udah nggak terasa sudah 1 jam lebih 5 menit ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dulu. Mungkin nanti kalau mendengarkan saya mungkin enggak jenuh apa-apa gitu teman-teman. Mbak Tun mungkin ada pertanyaan. Udah pada ngantuk ya teman-teman. Ada masih 44 ya. Tuh. Yang penting teman-teman Kak Siti Juliani punya impian tapi nggak mau action, sama dengan mimpi di siang bolong. Betul sekali Kak. Jadi itu menurut saya mereka itu belum bisa Kak ya, belum bisa membedakan antara impian dan mimpi Kak. Artinya itu, mohon maaf ya, menurut saya itu tadi betul Kak, dengan bermimpi di siang bolong. Artinya kita kalau punya impian ya kita harus berani melangkah, kita harus tuntaskan, seperti itu Kak. Jadi kalau kita itu sudah berani memulainya, kita harus berani memfinishkan Kak. Kak Nirayu, di NASA tidak ada orang gagal tetapi menyerah terlebih dahulu. Betul sekali Kak Nirayu. Di NASA nggak ada orang gagal Mbak Ani. Di NASA hanya yang ada itu orang yang menyerah terlebih dahulu.
Karena apa? Mereka itu tidak yakin dengan dirinya, Mbak Ani. Jadi, lah kan itu wajar aja kalau dia gagal, Mbak. Karena apa? Gimana nggak gagal, Om? Dia aja nggak percaya sama dirinya sendiri. Gimana caranya meyakinkan orang lain? Mungkin seperti itu, Kak. Sidoarjo, Kak Maria. Salam kenal, Kak. Mbak Ani sekarang dahsyat ini. Tetap optimis dan tetap fokus pada satu tujuan. Ya Kak, betul sekali Kak Maria Sulistiawati. Maaf Sulistiawan ya. Betul sekali. Kita harus optimis dan tetap fokus sama satu tujuan Kak. Kalau kita fokus sama tujuan, saya pastikan kita sukses. Itu tadi, kalau nggak punya tujuan seperti kita berjalan tanpa arah. Kita tidak mempunyai tujuan itu, datangnya ke tempat yang kita tuju itu semakin semakin lama gitu. Mas Ahmad Naufal, semangat pagi Mas Naufal, dari mana aja ini? Soulmate ya Mas. Salam kenal Mas Naufal. Gimana? Yang penting semangat ya teman-teman, karena ini mungkin mungkin di masa pandemi ini walaupun istilahnya itu omset turun, merekrut jaringan itu juga nggak seperti dulu karena sekarang dibatasi karena corona ini ya. Itu yang penting teman-teman nggak usah pesimis, teman-teman yang penting selalu optimis, yakin semua itu pasti mudah kayak gitu. Yang penting impiannya kuatkan dulu, pasti semua itu mudah. Jadi corona ini kalau bisa itu jangan buat untuk alasan teman-teman itu nggak bisa gerak, nggak bisa prospek, nanti gimana, jangan gitu. Justru karena adanya corona ini kita lebih semangat lagi, dijadikan motivasi menurut saya. Secepatnya gimana caranya teman-teman semua itu yang belum stokis secepatnya bisa menjadi stokis. Nah seperti itu Kak. Ini Mas Noval, salam kenal. Padahal kemarin baru main ya Mas Noval sama saya. Kak Heri atau Mas Yaman, Mas dukungan yang paling besar. Oh Mas Heri Haryanto, masih aman Mas, dukungan yang paling bisa dirasakan untuk mencapai stokis dari siapa saja Mas. Nah ini dukungan yang paling kita rasakan itu ya ini Mas, itu yang paling ini tetap dari keluarga Mas, dari pihak keluarga itu tetap yang paling ya Mas ya, apalagi pasangan seperti itu Mas, dan dari para mitra-mitra kita Mas, dari para mitra-mitra hebat kita, karena gimana pun mitra itu adalah keluarga dari keluarga kita Mas. Mitra itu aset kita. Mitra itu apa ya Mas ya, yang selalu mensupport kita di saat kita mau down, mau apapun. Kadang ada beberapa mitra yang selalu ada bersama kita Mas. Nah itu yang membuat kita itu harus sukses. Kenapa Mas kita harus sukses? Karena dengan kita itu nanti bisa sukses Mas, kita bisa secepatnya mensukseskan mitra kita. Karena kalau kita sudah stokis nanti, insya Allah kita sudah mempunyai kerajaan tersendiri. Nggak ada yang ngatur di dalam stokis kita Mas, kita sendiri yang ngatur gimana caranya mitra kita secepatnya sukses. Nah seperti itu. Terima kasih banyak motivasinya. Ya sama-sama Kak Mawar. Ini hanya sering-seringan ya. Mbak Rini Nurhayati. Wah, Mbak Haplen, halo Mbak. Ahmad Naufal apa durung kenal? Iku ngelali Mbak Rini, Mas Noval kayak gitu kadang bercandanya Mbak. Wah, Mas Noval sama Mbak Rini nih luar biasa. Kerusan-kerusan yang luar biasa ini. Gimana teman-teman ya? Udah mau hampir 1 jam 15 menit ya teman-teman. Mas Noval masih jelas ya Mas Noval suaranya? Oh ya karena mungkin
Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau udah nggak ada, saya tunggu sekitar 3 menitan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin sebisa mungkin saya jawab, tapi kalau nggak ada mungkin apa ya teman-teman, mungkin udah dulu, mungkin sudah apa ya, takutnya nanti teman-teman udah jenuh, udah ngantuk seperti ya kayak karena udah malam ya gitu. Oke Mas Noval, ada pertanyaan dan yang lain? Oh, oke. Oh ya, ini masih ada pertanyaan dari Mbak Maria Sulistiawan ya. Oh iya. Bagaimana membina jaringan agar tetap solid? Yang penting gini Mbak, kalau saya pribadi ya, karena saya seringnya memang terjun ke lapangan Mbak. Walaupun saya stokis pun saya masih terjun ke lapangan terus, karena saya nggak mau apa ya kak ya, saya itu hanya ngomong saja. Ayo istilahnya gini, ayo bangun jaringan, tapi yang nyuruh aja nggak pernah bangun jaringan, gimana? Kan kita malah mohon maaf ya, malah diketawakan sama mitra kita, kan seperti itu. Makanya kita contohin dulu kak, kita contohin. Jadi yang penting kita anggap mereka itu seperti saudara, seperti itu kita dekati pelan-pelan. Kita harus seperti keluarga, bangun kedekatan seperti itu kak, biar nanti apa ya, kita itu seperti keluarga. Kalau sudah seperti keluarga, insya Allah jaringan nanti akan manut seperti itu mbak. Tapi kadang ada juga sih mbak yang apa ya, kita sudah apa itu, udah baik sama dia, udah ngasih jurus-jurusnya, tapi kadang itu ada yang ngeyel juga kan seperti itu kak. Karena apa ya, mitra itu kan banyak ya mbak ya, jadi kadang ada yang ngeyelan, ada yang manut, itu menurut saya sudah biasa, itu sudah hukum rata-rata kak. Yang penting kita konsisten sama impian kita sendiri aja kak, seperti itu. Okay. Mungkin teman-teman udah nggak ada ya. Mungkin terima kasih sekali sama teman-teman semua. Ini tadi sebelumnya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan apa ya, mungkin ada yang menyinggung sama teman-teman semuanya, saya sangat mohon maaf sekali. Tidak ada apa ya istilahnya itu sedikit pun yang mau membuat menyinggung, tetapi itu tadi hanya apa ya istilahnya buat memotivasi teman-teman semuanya aja, biar teman-teman semuanya itu bisa sukses. Kalau pengen sukses, perkuatkan apa ya impiannya dulu. Jadi ini tadi bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, ini tadi hanya sharing-sharing biasa, karena kalau ilmu saya pribadi masih sangat sedikit sekali dibandingkan komandan-komandan besar di sini. Jadi ini tadi hanya sharing-sharing saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadikan teman-teman semua juga masih bisa optimis di NASA. Dan saya doakan semua tim, semua NASA di sini secepatnya, yang belum stokis segera stokis, yang belum diamond secepatnya diamond. Semuanya saya doakan yang terbaik buat mitra-mitra di sini. Selalu doakan teman-teman semua itu yang bagus-bagus, karena apa? Doa terbaik akan kembali ke kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada yang ini, saya mohon maaf sekali sama semua plan, mitra, close line di sini. Pokoknya saya minta maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang ini. Nanti pembahasan yang lainnya bisa kita lanjutkan nanti di kelas-kelas lainnya. Mungkin kalau kita masih berjodoh, kita bisa ketemu lagi, entah itu di SMB atau di KDI nanti di Jogja ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti sharing-sharing kecil dari saya ucapkan sangat berterima kasih sebelumnya.
Makasih saya ucapkan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Sukses selalu. Gus Tokis Gudiamon. Amin.